والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik yang Allah berikan, kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga kita bisa berkumpul kembali mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah karya Imam Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang sudah mulai kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Kita berbicara tentang sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala kama yaliqu bijalalihi. Pada pertemuan yang lalu jamaah kaum muslimin kita menyebutkan ulu sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Ahlus Sunnah diyakini dengan 3 jenis atau 3 bentuk ketinggian. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa saja sifat ulu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulu apa saja yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan generasi salaf berijma' tentang hal ini, memiliki konsensus akan penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya di hadapan saya ini ada 2 kitab A'lam Sunnah Mansyurah beserta terjemahannya.
Silakan ada. Yang pertama ulu secara zat. Ya, ulu zat. Yang kedua ulu sifat ataupun ulu qadar. Sifatnya semua sifat ketinggian. Yang ketiga kemampuannya, atau kalau bahasa syariahnya apa? Uluwil qahar, ya, uluwil qahar. Silakan Ustaz, mohon diantarkan ke belakang. Jazakallahu khairan. Dan kita juga mengutarakan di pertemuan sebelumnya, kalau untuk uluwul sifat, uluwul qadar dan uluwul qahar itu tidak ada sama sekali perselisihan dari segala sekte ataupun madhab kaum muslimin. Perselisihan itu muncul dari abad ketiga. Kalau kita lihat dari abad kedua sudah mulai muncul, ataupun abad ketiga kaedah-kaedah perselisihan itu mulai terbentuk. Itu berkaitan dengan ulu az-zat, berkaitan dengan Allah di mana. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk saya sebutkan pernyataan dari Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau yang fenomenal itu Bayan Fadlu Ilmu Salaf ala Ilmil Khalaf. Penjelasan tentang keutamaan ilmu salaf dibandingkan ataupun terhadap ilmu khalaf. Beliau ketika berbicara tentang pembahasan sifat, beliau meyakini, membuat pernyataan mengatakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dari pembahasan sifat ini itu harus melahirkan dua perkara. Apa kata beliau? Tidak cukup Anda meyakini sifat Allah seperti apa yang kita yakini hari ini. Kalau sekiranya ilmu tentang sifat Allah ini bermanfaat dan ini ilmu nafi', maka beliau mengatakan itu harus menghadirkan dua hal. Yang pertama kata beliau, menghadirkan ma'rifatullah wa ma yastahiqu li jalalihi wa ma yastalzim minhu min khasyah wa mahabbah wal khudu' wal muraqabah wal muhasabah. Beliau mengatakan ilmu tentang sifat ini kalau sekiranya tidak berbuah, tidak memberikan hasil, maka ilmu Anda tentang ini itu ilmu yang tidak bermanfaat. Apa hasilnya? Makin memperkokoh makrifat kita tentang Allah, tentang apa yang layak untuk Allah, kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah, tentang konsekuensi dari sifat-sifat dan nama Allah itu sendiri. Kata beliau, konsekuensinya melahirkan khusyuk, melahirkan muraqabah, melahirkan muhasabah. Apa pentingnya Anda meyakini Allah di atas, tapi dalam pengamalan bagi Anda itu seperti akidahnya Mu'tazilah. Allah tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam, long pubut punya galak aja. Anda lebih buruk dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu harus kita pahami, akidahnya itu dekat dengan Khawarij dalam pembahasan tertentu. Kalau berbicara tentang khusyuk, bisa jadi kita yang berakidah Ahlus Sunnah ini bisa kalah dari mereka. Maka kalau seperti itu ilmu kita tentang sifat, Imam Ibn Rajab mengatakan itu ilmu ghairin nafi', nyan ilmu hana manfaat. Berdebat keras suaranya, Allah mustawin alal ars, beristiwa. Pubut-pubut you punya galak. Anda tidak meyakini Allah itu yarak. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apa mereka tidak tahu kalau Allah melihat mereka, mengawasi mereka? Seharusnya ilmu kita tentang ini, ketika kita meyakini Allah itu alin fawqal khalqi
di atas makhluknya, beristiwa di atas arasnya. Ilmunya itu menguasai segalanya. Tidak ada yang luput dari ilmu dan liputan Allah satupun dari makhluknya. Atau apa ilmu yang bisa kita dapatkan dari itu? Khusyuk, muraqabah, muhasabah, khasyah, takut kita, mahabbah, besarnya cinta kita kepada Allah. Kalau itu tidak hadir, artinya ilmu kita cuma sebatas teori saja. Beliau mengatakan itulah perbedaan ilmu salaf dengan ilmu khalaf. Bukan sebatas perbedaan ilmu salaf dengan ilmu khalaf dalam pembahasan ini. Kalau salaf meyakini beristiwa, khalaf tidak meyakini beristiwa. Bukan cuma sebatas itu. Khalaf meyakini beristiwa dan meyakini konsekuensi dari beristiwa itu. Kalau Mu'tazilah membuat maksiat, itu masuk akal dengan pedoman akidah mereka. Allah bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Ya, buat maksiat aja, apa susahnya? Tapi kita yang meyakini Allah di atas kita, wa ilmuhu muhitun bi kulli syai' wa ihatatuhu bi kulli khalqihi, Allah meliputi seluruh makhluknya ilman wa ma'rifatan. Semua gerak-gerik kita Allah tahu, apa yang terjadi Allah tahu, yang sudah terjadi Allah tahu, yang tidak terjadi Allah tahu, yang tidak pernah terjadi, kalau sekiranya seperti apa terjadi juga Allah tahu. Kan itu akidah kita, Pak. Jangan sampai ahlu sunnah dalam amal tapi kita Mu'tazilah ataupun Karamiyah. Karamiyah ya pernah kita pelajari dulu ketika berbicara tentang iman. Iman itu cuma qaulul lisan. Tapi akidah kita, iman itu qaulun wa amal. Amal itu apa? Ada amal hati, kita sudah pernah menjelaskan itu. Ada amal jawarih, anggota badan. Amal hati itu apa? Takut, khasyah, khudu', khusyuk, mahabbah, khauf. Itu amal hati. Maka kata Imam Ibn Rajab, ilmu nafi' tentang sifat ini, kalau sekiranya ilmu itu meneguhkan ma'rifatullah, Anda tahu apa yang yastahiqu li Rabbina jalla ja'nuhu, apa yang layak untuk Allah dari sifat-sifat kemuliaan, wa ma yastalzim minhu, apa konsekuensi dari sifat ini. Dari khusyuk, dari ketakutan, dari pengharapan, dari menghadirkan Allah, muraqabatullah, menghadirkan pengawasan Allah, melahirkan muhasabatullah, Allah akan menghisap apa yang kita lakukan. Itu semuanya konsekuensi dari akidah yang kita yakini. Yang kedua kata beliau, kalau sudah menghadirkan itu yang pertama, harus menghadirkan keinginan yang kuat pada diri kita untuk melakukan apa yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci ataupun larang. Itu konsekuensinya. Berupaya sekuat tenaga kita dan kita hadirkan di hati kita, berusaha keras untuk melakukan apa yang Allah cintai. Karena kita sudah tahu dari sifatnya Allah itu punya sifat mahabbah. Allah mencintai, Allah membenci, Allah marah. Konsekuensinya jamaah, upaya kita menghadirkan apa yang Allah cintai. Yang katruk bak masalahnya, kata lu katanya, Khawarij bisa menang dalam hal ini. Menangis baca Quran, menangis dalam salat. Tanya hanam tapubi. Kadang baca Quran pun jarang. Kalah kita dengan Khawarij. Seharusnya kita tidak boleh kalah sebagai ahlu sunnah. Maka beliau mengatakan, ilmu akidah ini kadang-kala bisa menjadi ilmu nafi'. Tapi banyak yang terjadi justru ilmu itu ghairun nafi', tidak bermanfaat.
Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu jamaah kaum muslimin kita sudah membicarakan madzhab ahlul Islam, pernyataan-pernyataan dari berbagai macam sekte Islam tentang akidah Allah itu di mana, atau lebih khususnya tentang Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dalam pertanyaan lanjutannya Syekh Hafidz Al-Hakami di sini as-su'al al-khamis wa sittun, pertanyaan ke-65, beliau mulai memperkokohkan, memperteguhkan akidah Allah itu di atas dengan mencantumkan dalil-dalil wahyu dari Quran dan Sunnah serta ijma' serta ijma'. Masalah ini tidak diketahui perselisihan di awal generasi salaf. Tidak ada perselisihan. Pengamalan dan perbuatan para sahabat Rasul, pengamalan dan perbuatan para tabi'in setelah generasi sahabat. Kemudian setelah itu baru muncul orang-orang yang berbicara tentang agama ini tapi mereka bukan dari ahli agama. Baru lahir masalah Allah tidak bertempat. Allah bukan di atas, bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Itu konsekuensi dari Allah tidak bertempat. Lahir kelompok yang mengatakan Allah tidak bertempat, tapi Allah di mana-mana. Lahir kelompok Sufiyah yang datang belakangan mengatakan, itu abad-abad ketiga dan abad keempat, Allah beristiwa di atas arsy, tapi Allah secara zatnya di mana-mana. Itu disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Ibana ataupun dalam Maqalat Al-Islamiyyin. Ahlu sunnah dengan kokoh secara generasi mewariskan Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak bercampur dengan makhluknya. Alin fawqal khalqi secara zatnya, tinggi di atas makhluknya secara zat. Namun ilmunya, ihatah dan liputannya itu di mana? Di mana-mana. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita lanjutkan. Memang akidah kita itu landasannya apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata saya, bukan apa kata si fulan. Mad dalil, kata beliau Syekh Hafidz Al-Hakami bertanya, mad dalil, apa dalil uluwil fawqiyah minal kitab? Dalil yang menunjukkan ketinggian Allah secara zatnya dari Alkitab, Al-Quran. Dalilnya kalau kita ingin menyebutkan ratusan dalil, tapi kita menyebutkan beberapa hal yang sebatas disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami. Itu ratusan dalil. Ada dalil yang sharih, jelas sekali, langsung Allah di atas. Itu banyak. Ada dalil yang tidak sharih, tidak jelas, tapi kita bisa memahami kalau itu maksudnya Allah di atas. Urush, naik ke atas. Naik ke siapa? Ke Allah. Malaikat naik ke atas. Naik ke siapa? Ke Allah. Rahmat turun dari atas. Dari siapa? Dari Allah. Itu semua bisa kita jadikan sebagai dalil untuk menetapkan Allah secara zatnya di atas. Baik sharih ataupun tidak sharih. Jelas dalilnya, jelas sekali, ataupun yang tidak jelas. Kalau kita kumpulkan dari dalil itu bisa ratusan itu. Al-Quran turun dari mana? Segala bentuk turun itu menunjukkan dari atas. Segala bentuk naik itu menunjukkan ke atas.
Ini beberapa dalil ini akan disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami. Beliau mengatakan al-adillah as-sarihah alaihi la tu'addu wa la tuhsa. Dalil yang jelas dari Al-Quran ini tentang Allah itu secara zatnya di atas itu banyak dan tidak terhitung. Ada yang mencoba menghitung 101 dalil, ada yang mencoba 300 dalil. Imam Ibnul Qayyim itu sampai 50 dalil. Beliau sebutkan dalam Sawa'iq Mursalah. Kalau kita mau semua Al-Quran itu justru bisa jadi dalil. Karena Quran itu turun itu maksudnya dari atas. Maka beliau mengatakan la tu'addu wa la tuhsa. Tidak layak untuk ditakwil. Tidak layak untuk diperdebatkan. Seharusnya malu yang memperdebatkan ini. 100 dalil, Anda main-main. Allah membuat ambigu dalam 100 ayat, itu mustahil. 100 ayat tidak bisa ditadabburi dengan maknanya, dengan lafadznya, itu mustahil. Kalau beliau mengatakan la tu'addu wa la tuhsa, itu tidak terhitung. Kalau mau kita sebutkan habis buku. Habis kitab kita masih berbicara tentang dalil ini. Imam Az-Zahabi mengarang kitab khusus tentang pembahasan ini, Al-Ulu, ketinggian Allah. Dalil-dalil beliau sebutkan semuanya dari sunnah, pernyataan para sahabat secara generasi, pernyataan para salaf secara generasi. La tu'addu wa la tuhsa. Faminha hadhil asma' wa ma fi ma'naha, nama-nama Allah dan apa yang dikandungi dari nama itu, dari kata Al-Ulu. Allah Ta'ala, Ta'ala itu apa artinya? Maha tinggi. Ta'ala, Ta'ala itu dari kata Ulu. Ada yang menyebutkan itu dari kata Ta'al. Ta'al itu artinya kesini, kemari. Dulu digunakan oleh para raja yang memanggil para budaknya, para dayangnya. Kemari. Raja duduk di singgasana yang tinggi, para budak itu harus datang dan naik ke singgasana sang raja yang tinggi. Maka lahir kata ta'al, kemari, dari kata ta'ala, Allah Ta'ala. Semua lisan kaum muslimin menyebutkan itu Allah Ta'ala. Sebenarnya itu kandungannya menetapkan ketinggian Allah secara zat. Wa minha, kata beliau, tapi kita akan menyebutkan min di sini min litaba'id, sebagian saja. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini sudah kita jelaskan sifat istiwa. Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Jarir mengatakan istiwa itu tidak ditafsirkan selain dengan makna ala wartafa, tinggi dan ke atas. Itu arti istawa. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan ala madhhabis sahih, madhab yang sahih untuk tafsir istiwa itu, kata beliau, ala, tinggi, su'ud, naik. Tidak ada tafsir lain yang sahih. Sebelumnya beliau menyebutkan berbagai macam penafsiran terhadap istawa. Tapi yang sahih, kata beliau, tetap berarti tinggi. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam Al-Ibana dan Maqalat Al-Islamiyin, beliau menguatkan madhab Ahlus Sunnah, madhab salaf itu menafsirkan istawa itu dengan tinggi. Ini jelas sekali Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa huwa ghaniyun anhu, dan Allah tidak butuh terhadap arsy itu. Yastawi kama yaliku bijalalihi, beristiwa sesuai dengan keagungan Allah. Ini jelas sekali beristiwa di atas arsy. Dan arsy itu setinggi-tingginya makhluk. Allah tinggi secara zatnya. Nah, istiwa jamaah kaum muslimin sebagai akidah fi'liyah, sebagai sifat fi'liyah yang kita yakini untuk Allah. Tapi
sifat itu mengandungi sifat ketinggian secara zat untuk Allah. Fi sab'ati mawadhi' minal Qur'an. Beliau mengatakan ayat beristiwa ini ada 7 dalam Al-Quran. Anda bayangkan 7 ayat dalam Al-Quran. Satu pun tidak ada dalil Rasul mentakwil ayat ini. 7 ayat. Kalau satu masih bisa Anda mengatakan kemungkinan ini maknanya ini. Ini mungkin maksudnya ini. Tapi kalau 7 ayat, masa satu pun tidak ada pernyataan Rasul yang menjelaskan apa itu istawa yang sebenarnya untuk Allah. Wa minha qauluhu ta'ala, a'amintum man fis sama. Ini jelas sekali. Apa kalian merasa aman dari zat yang ada di atas? Dari zat yang ada di atas langit? Ini jamaah kaum muslimin. Amintum, apa kalian merasa aman? Itu pertanyaan ingkari, bentuknya pengingkaran. Bukan pertanyaan dibutuhkan jawaban. Saya aman, saya tidak aman. Bukan itu yang dibutuhkan, tapi pengingkaran. Bagaimana kalian bisa merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Ini mau ditakwil seperti apa ini? Dari zat yang ada di atas. Oh tidak, kami tidak meyakini Allah di atas. Itu langsung mendustakan ayat. Apa kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Al-ayatin, dan ini ada ayat, 2 ayat yang senada dalam Quran surat Al-Mulk. Wa minha qauluhu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut terhadap Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Mereka takut terhadap Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Tidak ada satupun pernyataan. Mereka takut terhadap Tuhan mereka yang ada di mana-mana. Mereka takut Tuhan mereka yang tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Anda menakuti seseorang mengatakan, apa kamu tidak takut dengan Tuhan yang tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam? Yang kan ya orang tekem itu Tuhan. Tapi ayatnya mengatakan mereka takut terhadap Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Ayat yang senada ini banyak. Wa minha qauluhu ta'ala ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik. Naik ke mana? Ke atas. Wal amalu salih yarfa'u, dan amal salih itu dia angkat ke atas. Untuk apa angkat ke atas? Untuk Allah. Amalu salih yarfa'u. Wa qauluhu ta'ala ta'rujul malaikatu warruh. Para malaikat dan ruh itu ta'ruj al-uruj al-mi'raj. Mi'raj, naik ke atas. Untuk siapa ke atas? Wa qauluhu yudabbirul amru minas sama' ilal ard. Dan juga firman Allah, dia yang mengatur segala perkara itu dari langit. Langit di sini as-sumu, dari atas ke bumi. Dari atas ke bumi. Kita selalu meyakini di langit, ketika mengatakan Allah di langit, itu maksudnya di atasnya. Bukan bercampur dengan langit. Dulu ada seorang ustadz yang fenomenal di Indonesia, dan Allah yarham, sudah wafat. Beliau mengatakan akidah kita itu seperti akidahnya Sun Gokong, kata beliau. Meyakini Allah duduk di atas arsy, di sampingnya malaikat-malaikat, dan mereka berada di langit. Padahal pernyataan seperti itu sama sekali tidak pernah kita yakini. Allah di atas langit, bukan di langitnya. Langit itu makhluk, Allah itu tidak terliputi dengan makhluknya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Kata fi itu diartikan dengan ala. Pengertian fi dengan ala itu bukan takwil.
Karena memang secara bahasa Arab fi itu dalam kondisi tertentu bisa diartikan ala. Allah itu di atasnya. Jangan berfikir dalam langitnya. Yudabbirul amru minas sama ilal ar. Wa qauluhu ta'ala, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku mewafatkanmu dan aku mengangkatmu kepadaku. Angkat itu kemana? Ke bawah. Saya angkat, tapi bawanya turun ke bawah. Angkat ke atas. Allah di sini jelas sekali mengatakan, wahai Isa, aku mewafatkanmu. Terlepas dari para ulama berselisih tentang wafatnya Isa itu seperti apa wafatnya, tapi yang jelas mereka sepakat rafi' Isa itu diangkat ilayya kepadaku. Wa ghairu dzalika katsir, dan ayat yang serupa senada dengan ayat ini banyak sekali. Ini kalau ayat ratusan, kalau mau kita sebutkan itu bisa jadi ratusan. Dalil tentang ini itu bisa ribuan dalil. Dalam Nuniyah Imam Ibnul Qayyim menjelaskan itu bisa ribuan dalil. Mau dalil apa? Dalil lageta seperti apa yang Anda inginkan. Kita punya dalil itu untuk menetapkan ketinggian Allah. Kemudian beliau mengatakan di pertanyaan selanjutnya 66, ya kita bacakan dari dalil ini. Adillah minas sunnah katsirah la tuhsa. Hadis-hadis baginda Rasul, dari sunnah baginda Rasul yang menunjukkan sifat ulu ini banyak dan tidak terhitung. Qauluhu alaihi salatu wassalam fi hadisil aw'ad, arsh fawqa dhalika wallah fawqal arsh. Arsh di atas segala makhluknya dan Allah di atas arshnya. Ini jelas sekali di situ ada pernyataan yang menunjukkan arsh di atas segalanya dan Allah di atas arsy-Nya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah. Hadis jariyah ini dalam sahih Muslim. Para ulama, para ahli hadis menyepakati kesahihan hadis ini dan tidak pernah diperdebatkan. Datang belakangan orang yang tidak tahu ilmu hadis tiba-tiba mempertanyakan hadis jariyah itu sahih atau tidak. Pertanyaan baginda Rasul terhadap budak hamba sahaya milik Muawiyah ibnul Hakam as-Salami. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Di langit. Ya di langit itu di atasnya. Dalam lanjutan hadisnya, waman ana? Saya ini siapa? Budak itu mengatakan, anta Rasulullah. Anda itu Rasul Allah. Maka Rasul mengatakan, a'tikha, merdekakan dia wahai Muawiyah karena dia itu mukminah. Dia itu orang yang beriman. Ahadisu mi'rajin Nabi, semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Mi'raj baginda Rasul itu menunjukkan Allah di atas. Fi hadis ta'aqubul malaika, hadis ta'aqub malaikat. Ya malaikat secara bergantian itu turun ke bumi. Jadi ini pagi seperti ini malaikat naik ke atas. Naik ke atas melapor kepada Allah. Allah bertanya wa huwa a'lamu bidzalika, dan Allah lebih tahu daripada malaikat itu sendiri. Madza fa'ala 'abdi? Apa yang dilakukan oleh hambaku? Malaikat memuji hamba-hamba Allah yang tadi bangun salat, dia berzikir, memuji Allah, mempelajari ilmu Allah. Nanti sore hari malaikat yang ditugaskan selanjutnya naik lagi dan turun malaikat lain, dan Allah mempertanyakan dengan pertanyaan yang serupa. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian naik malaikat yang bersama kalian saat ini dan Allah bertanya kepada mereka dan Allah itu lebih tahu dari para malaikat itu sendiri. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'ulu ila Allah illa tayyib. Barang siapa yang bersedekah walaupun setangkai kurma dari penghasilan yang baik, yang halal, dan tidak ada yang naik kepada Allah itu kecuali yang baik, naik kepada Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisil wahyi, dan hadis wahyu, idza qadallahu al-amra fi sama, ketika Allah sudah menetapkan sebuah perkara di langit,
Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan. Ketika Allah memutuskan sebuah perkara di langit, para malaikat itu memukul dengan sayap-sayap mereka itu khud'anan, mereka menjatuhkan sayap-sayap mereka dalam kondisi tertunduk terhadap perkara Allah. Itu bagaikan kata baginda Rasul, ka'annahu silsilah, seperti sebuah rantai yang dipukul di atas batu yang licin. Safwan. Al-hadis wa ghairu dzalika katsir, dan hadis yang senada banyak sekali. Zainab istri baginda Rasul dulu itu ketika membanggakan dirinya di hadapan para istri baginda Rasul yang lain, apa pernyataan Zainab? Zawwajakunna ahalikunna, yang menikahkan kalian itu bapak dan keluarga kalian. Yang pekawin urung ron yahron. Lun so pekawin lo, wa zawwajani Rabbi fawqas samawati wal ardh. Yang menikahkan aku itu zat yang ada di atas langit dan bumi. Itu Zainab kalau sedang cemburu-cemburu dengan para istri-istri baginda Rasul yang lain. Istri baginda Rasul yang menyebutkan, saya ini siapa, saya fulan, ini itu. Zainab bisa mendiamkan semuanya. Zainab mengatakan, yang menikahkan kalian siapa? Bapak kalian. Yang pekawin long tho. Allah tengah mendum ju le ke Zainab. Itu pernyataan para sahabat. Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidhkar mengatakan, ini pernyataan para sahabat. Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Pernyataan sahih secara sanad dari mereka yang menunjukkan kalau Allah itu di atas. Muqatil dari generasi tabi'in, Ibnu Maslamah, Ibnu Hudzaifah dari generasi itu para ulama tabi'in. Dari tabi'in, Imam Malik, para a'immatul fuqaha, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Itu semuanya meyakini dengan akidah yang serupa, dan tidak ada pernyataan salaf yang mengingkari apa yang mereka sebutkan. Akhirnya bisa kita pahami ini sudah berijma. Tahun ke depan kalau bisa kita lihat, nanti sekali kita hadirkan proyektor, kita perhatikan tidak kurang dari 101 pernyataan salaf dari generasi mutaqaddimin tentang istiwa Allah dan juga tentang Allah itu di atas. Secara generasi, turun-temurun secara generasi. Tidak ada satu pun pernyataan yang berbeda dari mereka dalam hal ini. Ini hadisnya banyak sekali. Hadisnya banyak. Kalau kemarin di khutbah Jumat saya bercerita tentang haji wada. Di situ juga kita menyebutkan hadis baginda Rasul ketika setelah membuat persaksian dengan kaum muslimin yang menghadirkan haji, Rasul mengatakan Allahumma syahad, ya Allah persaksikan. Allah tunjuk ke Rasul tunjuk ke atas. Ala hal balagtu, sudah aku sampaikan. Balagta ya Rasulullah, naam ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan. Allahumma syahad. Beliau mengulang lagi bertanya, hal balagtu, sudah aku sampaikan. Sudah ya Rasulullah, Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Itu berulang kali baginda Rasul di haji wada mengisyaratkan ke atas. Ar-Rahimun yarhahumur Rahman. Orang-orang yang berkasih sayang itu disayangi oleh Ar-Rahman. Disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Irham man fil ardi. Sayangi yang ada di bumi. Yarhamuka man fis sama. Dan yang di langit akan menyayangimu. Jelas sekali hadisnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Muslim juga, wa ma mimra'atin, dan tidak ada seorang wanita yang menolak ketika yad'u ilaihi zawjuha ila firashihi. Suaminya mengajak ke kasurnya. Fata'ba, dia menolak. Wa illa, kata baginda Rasul, akibatnya apa? Zat yang ada fauqas samawat, di atas langit itu, sakhitan alaiha,
akan membencinya sampai pagi. Kita syahidnya itu membencinya zat yang di atas. Baik untuk malam hadisnya phone dibaca aja. Antara orangnya ojo phone. Tua mandum syahid nyanyi tingkat. Nah, itu ada hadis tadi pagi kita dapatkan itu dalam majlis ilmu. Ya tentunya muamalah dan muasyarah bil ma'ruf. Gad tapubut, gad akibat. Ya. Anda berperilaku buruk, tiba-tiba istri Anda menolak. Ya itu akibatnya. Tapi ketika Anda muasyarah bil ma'ruf, ya baru amalkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara tentang hadis ini ratusan hadis juga. Ratusan hadis. Maka sepantasnya pembahasan ini itu satu kitab. Sekarang ada kitab terbaru lagi. Itu sebuah risalah doktora, disertasi yang tebalnya itu hampir 1000 halaman. Berupaya sedemikian rupa untuk menetapkan istiwa Allah dan ulu Allah secara zat. Beliau mencantumkan dalil-dalil ratusan dalil, banyak sekali dalil. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malu seharusnya bagi orang yang mempertanyakan ini. Malu. Bagaimana Anda mentakwil semua itu ratusan itu kita takwil? Ratusan itu kenapa tidak ada satupun takwil dari para sahabat? Tidak ada takwil dari baginda Rasul. Apakah mereka meninggalkan umat ini dalam kebingungan? Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.